wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kita di Justipod, ngobrolin karir lewat podcast. Nah, pada episode sebelumnya kita sudah mengundang narasumber yang bekerja di ranah kejaksaan. Nah, pada episode kedua kali ini, kira-kira ada yang bisa nebak gak nih? Kira-kira siapa narasumber yang kita undang dan apa profesinya? Nah, teman-teman sekalian, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hana Keisha Manurung. Saya selaku moderator yang akan menemani kalian untuk beberapa waktu ke depan. Teman-teman, setelah lulus dari sarjana hukum, perjalanan kita tidak berhenti di balik toga wisuda saja. Tentunya masih banyak peluang-peluang yang harus kita tempuh untuk menempuh karir lanjut. Nah, di podcast karir lanjut kali ini, kita akan membahas berbagai peluang tersebut. Nah, pada episode kali ini kita sudah menghadirkan narasumber yang tentunya memiliki pengalaman yang luar biasa yang tentunya akan memotivasi teman-teman, termasuk saya di sini. Nah, kepada Bapak Mahendra mungkin bisa memperkenalkan diri lebih lanjut kepada teman-teman yang menonton. Ya, terima kasih Mbak Nakif. Saya Mahendra Hakim. Saya lulusan dari sarjana teknik dan saat ini saya berkarir di pemerintahan Kota Semarang sebagai mediator hubungan industrial di Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang. Seperti itu, Pak. Oke, kita udah kenalan sama narasumber kita pada hari ini. Mungkin saya mau bertanya nih Pak, kemarin saya sempat melihat CV-nya. Saya sedikit kaget, ternyata Bapak nih lulusan teknik ya? Iya. Betul, lulusan teknik. Tapi sekarang profesinya mediator. Betul. Kira-kira gimana ceritanya lulusan teknik tapi sekarang pekerjaannya sebagai mediator? Ya, jadi awalnya saya lulus kuliah itu tahun 2006, Mbak. Saya sempat berkarir di beberapa perusahaan swasta, mulai dari di Jakarta, Surabaya, kemudian balik lagi Jakarta, terus kemudian ke Semarang, terus kemudian ke Solo. Nah, kemudian di awal itu saya itu tidak berminat menjadi pegawai negeri sipil ya gitu kan, yang patus duluan. Tapi pada waktu itu usia saya di usia 34 tahun, jadi mau mencoba untuk mencari diri sendiri untuk masih bisa bersaing nggak sih dengan para fresh graduate yang mau berkarir sebagai pegawai negeri sipil gitu kan. Maka itulah saya tes CPNS waktu itu tahun 2018. Waktu itu formasi yang dibuka di Jawa Tengah untuk studi S1 Teknik Industri itu ada satu mediator hubungan industrial di Kota Semarang, yang kedua adalah pengawas ketenagakerjaan di Dinas Tenaga dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Saya ambil di Kota Semarang, di Pemkot Semarang, mulai dari tes seleksi kompetensi dasar sampai kompetensi bidang SKB. Luluslah saya, masuklah sebagai mediator hubungan industrial. Di awal CPNS itu jabatan saya sudah mediator hubungan industrial gitu kan. Itu tuh masih bingung, meraba-raba apa ya tugas dan fungsinya gitu. Tapi kemudian seiring waktu akhirnya mulai memahami, dan ini sudah tahun ke-6 dan saya sepertinya jatuh cinta sama profesi mediator hubungan industrial. Seperti itu. Berarti pada saat itu kan Bapak kuliahnya di teknik ya? Yeah. Kemudian menjadi mediator. Tapi ada dinamika yang Bapak alami untuk menjadi mediator. Karena pada saat itu kan Bapak tidak belajar hukum ya? Iya, betul. Berarti Bapak itu pada saat itu mempelajari hukum mulai dari awal atau seperti apa? Ya, awal saya masuk ke Usaha Kota Semarang sebagai mediator hubungan industrial itu, jadi bicara soal mediator hubungan industrial itu sesuai ketentuan di Permenaker Trans nomor 17 tahun 2014 tentang pengangkatan dan pemberhentian mediator hubungan industrial dan tata kerja mediasi. Mediator hubungan industrial itu syaratnya, salah satunya adalah beriman dan bertakwa. Kan saya sudah beriman dan bertakwa ya.
Terus kemudian lulusan S1 strata sarjana ya, S1. Jadi tidak ada syarat ketentuan khusus harus di lulusan sarjana hukum ataupun rumpun sosial. Jadi semuanya bisa. Terus bagaimana saya bisa mengikuti terkait teknik mediasi bicara soal menguasai kebutuhan kerjaan? Jadi untuk menjadi mediator hubungan industrial itu harus mendapatkan yang namanya legitimasi dari instansi pembina, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi ada proses diklaksarnya, diklat dan pelatihan dasar untuk menjadi mediator hubungan industrial. Proses diklatnya itu minimal ya kurang lebih sekitar 6 bulan lah. 6 bulan kita didiklatkan. Bicara soal hukum ketenagakerjaan itu kitabnya misalnya gitu. Bicara soal hukum ketenagakerjaan itu adalah hukum yang sifatnya lex spesialis ya, lex spesialis dari hukum perdata. Jadi kalau kita beracara di pengadilan hukum industrial itu hukum acara yang digunakan adalah hukum acara perdata, walaupun ada kompetensi absolut ya terkait mediator ini, ada berdasarkan konstitusi Indonesia. Dan saya diuntungkan, Mbak, di kota Semarang itu perselisihannya adalah paling besar. Jumlah perselisihannya ya, perselisihan hubungan industrial itu paling besar di antara kabupaten kota dalam satu lingkup provinsi Jawa Tengah. Jadi mau tidak mau setiap hari itu sama mediator senior, saya waktu itu diminta untuk mendampingi gitu. Mendengarkan pendapat para pihak yang sedang berselisih, kemudian mendengarkan bagaimana mediator senior berpendapat, membuat sebuah anjuran. Nah dari situ saya mencoba belajar mengamati, akhirnya kan bisa karena terbiasa ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk menjadi mediator hubungan industrial itu ada syarat dan ketentuan. Berarti Bapak bisa sampai sekarang kita mengamati ya karena terbiasa. Ya. Menjadi motivasi bagi teman-teman semuanya bahwa untuk menjadi seorang mediator tidak harus lulusan dari sarjana hukum ya Pak. Iya. Berarti untuk teman-teman yang sekarang sudah menempuh pendidikan di jurusan hukum, berarti teman-teman itu punya value. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Mungkin teman-teman semua, termasuk saya di sini belum begitu mengenal lebih dalam bagaimana sih mediator itu dan tupoksinya itu apa saja. Ya. Tadi saya sampaikan bahwa mediator hubungan industrial itu yang pasti adalah dia pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, yang mana dia mendapatkan legitimasi dari menteri, dalam hal ini Menteri Ketenagakerjaan, dan memiliki tugas dan fungsi itu ada 3 hal. Yang pertama adalah pembinaan hubungan industrial, kemudian pengembangan hubungan industrial, dan yang ketiga terakhir adalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Jadi kalau bicara hubungan industrial di pasal 1 angka 16 Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan itu, hubungan industrial itu sebuah sistem hubungan antara para pelaku dalam proses produksi barang dan atau jasa antara unsur pemerintah, unsur pengusaha ataupun gabungan pengusaha, unsur pekerja buruh ataupun serikat pekerja buruh yang didasari nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi hubungan industrial itu sebuah sistem. Nah, pemerintah ini hadir untuk bagaimana menyeimbangkan hubungan kerja yang sifatnya privat antara pengusaha dan pekerja itu bisa mencapai pada satu titik keseimbangan. Kan kita tahu ya, kenapa kok muncul perselisihan itu? Ya karena ketika bicara soal hubungan hukum, dalam hal ini hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja, menurut Mbak Nade, posisi yang superior siapa? Yang di atas siapa? Itu siapa? Antara pengusaha dan pekerja? Lebih di atas siapa? Pengusaha ya kan? Pekerja itu secara nilai tawar ekonomi dan sosial dalam hubungan kerja itu lebih rendah, makanya sifatnya subordinat ya, ke atas. Nah inilah pemerintah hadir untuk memberikan bentuk perlindungan kepada pekerja, di mana yang secara tawar ekonomi dan sosial itu di bawah pengusaha. Dalam hal contoh apa misalnya? Perlindungan upah. Makanya ada upah minimum kan?
terus perlindungan jaminan sosial bahwa pekerja itu warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak gitu kan, dari kemanusiaan, terus mendapatkan jaminan sosial itu sudah diatur undang-undang. Kalau hubungan antara perusahaan dan pekerja tadi tidak ada pemerintah dalam hal ini sebagai penengah, tentu pengusaha akan bisa berbuat sewenang-wenang kan, kerja lebih dari 8 jam sehari gitu, dipekerjakan 12 jam gitu, upahnya tidak ada upah kerja lembur ya. Disitulah peran mediator untuk bisa menyelesaikan perselisihan ketika antara pihak itu tadi yang dalam ungkapan kerja itu ada muncul perselisihan. Kurang lebih seperti itu. Pastinya untuk menjadi mediator kan ada proses-proses tertentu ya. Kira-kira tuh untuk menjadi mediator ada nggak sih mengikuti semacam pelatihan, atau seminar untuk mengumpulkan poin seperti profesi-profesi seperti notaris, itu kan ada mengikuti pelatihan untuk mengumpulkan poin. Kalau menjadi mediator ada nggak tulis seperti itu Pak? Ya. Jadi mediator itu tadi kan adalah pegawai negeri, pegawai pada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di kerajaan, mediator hubungan industrial ya. Nah mungkin teman-teman kalau pernah dihukum ya itu kan tahu profesi mediator untuk penyelesaian perselisihan sengketa bisnis, kemudian perceraian kayak gitu kan. Terus antara perusahaan dengan perusahaan itu ada profesi mediator juga. Tapi kalau bicara soal mediator hubungan industrial, dia memiliki kompetensi absolut hanya untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yang ada 4 perselisihan tadi: perselisihan hak, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK, perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar serikat pekerja serikat buruh dalam satu perusahaan. Hanya 4 perselisihan itu top. Dan kewenangan relatifnya mediator hubungan industrial itu hanya bisa menyelesaikan perselisihan di tingkat kabupaten kota hanya pada waktu di mana perusahaan itu berada di kabupaten kota tersebut. Tapi kalau di mana dampak perselisihan itu lintas kabupaten kota dalam satu provinsi, yang menyelesaikan perselisihannya adalah mediator hubungan industrial di tingkat provinsi. Begitu juga kalau sekupnya nasional. Nah, mediator yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan adalah mediator hubungan industrial di tingkat kementerian. Nah, untuk prosesnya tentu dengan harus jadi PNS. Tapi kalau mau jadi mediator umum, ya berarti mengikuti peraturan Mahkamah Agung nomor 1 ya tahun 2016 itu tentang mediasi seperti itu. Profesi mediator ini kan mungkin orang sudah mengetahui banyak ya, cuman jarang diperbincangkan. Iya. Nah, menurut Bapak, kenapa sih profesi mediator itu jarang menjadi perbincangan oleh masyarakat? Oh, okay. Pertanyaan bagus nih. Iya, saya juga baru juga ya. Kenapa ya? Nggak terkenal ya. Jadi kalau bicara soal mediator gitu kan, mediator umum lah, mau mediator hubungan industrial atau mediator umum, tahu nggak bahwa budaya di kita itu yang ada itu kan menang kalah ya. Saya sama nggak, mereka ada perselisihan nih, saya harus menang. Salah satu cara yang harus saya tempuh apa? Ke pengadilan ya, biar hakim yang memutuskan siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang menang, siapa yang kalah. Tapi jarang ada yang punya perselisihan, kedua pihak sepakat untuk mencari pihak orang ketiga yang sifatnya netral untuk menyelesaikan perselisihan dan berakhir dengan win-win solution, ya kan? Musyawarah mufakat misalnya, jarang. Ketika orang berselisih itu bukan soal lagi kepentingan materi atau objek yang diperselisihkan, tapi sudah soal rasa ya. Saya udah nggak suka nih sama Mbak, mereka secara personal kan, jadi kayak gitu. Itu budaya kita ya, budaya hukum. Kalau udah menang, ya lebih puas ya gitu. Walaupun kemudian menang jadi arang, kalah jadi abu kan gitu. Seperti itu. Tapi di dalam hal perselisihan hubungan industrial, mau tidak mau, proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial itu sebelum ke pengadilan itu harus melalui yang pertama adalah perundingan bipartit. Bipartit itu berasal dari dua kata, bi itu dua, part itu pihak ya, dua pihak. Jadi para pihak itulah yang harus menyelesaikan perselisihannya antara siapa, pengusaha dan pekerja. Dalam hal perundingan bipartit itu gagal atau tidak mencapai sebuah kesepakatan, maka baru ke disnaker. Nanti mediator ini sebagai fasilitator yang dia akan membantu para pihak untuk bisa
memunculkan solusi-solusi atau alternatif penyelesaian perselisihan gitu kan. Makanya alternatif dispute resolution kan gitu. ADR atau APS, alternatif penyelesaian sengketa ya, bahasa umumnya kayak gitu. Di mediator itu tidak memutuskan, oh Anda benar, Anda salah, Anda kalah. Gitu. Tapi bagaimana para pihak itu bisa membangun sebuah hubungan yang baik karena di awal dihubungi dengan sebuah etikat baik untuk saling bekerja sama antara pengusaha dan buruh. Apa istilahnya lebih membangun sebuah hubungan yang tadinya retak, yang tadinya bersengketa bisa kembali baik. Harapannya seperti itu. Ketika dua pihak tersebut berusaha untuk menjalin hubungan kerjasama yang lebih baik, kira-kira ada nggak sih Kak pihak-pihak yang mendampingi dua pihak tersebut? Ya, di dalam mediasi di Disnaker ya, mediator hubungan industrial itu memiliki kewenangan untuk meminta surat kuasa khusus dari salah satu pihak yang minta didampingi. Termasuk ketika surat kuasa itu pun sudah ada, mediator pun juga memiliki kewenangan untuk tidak mengikutkan pihak ketiga yang tidak terikat dalam hubungan kerja. Misalnya nih, pekerja karena memiliki keterbatasan dalam menyampaikan tuntutannya, dia menggandeng pihak ketiga, bisa keluarganya, bisa kuasa hukum, advokat gitu. Kalaupun menghadirkan, saya harus menawarkan ke pihak lawan dalam hal ini pengusaha. Apakah bisa diterima? Kalau bisa diterima dan ada surat kuasa khususnya, silahkan itu. Tapi kalau mediator merasa bahwa dengan hadirnya pihak ketiga justru malah akan memperuncing permasalahan, malah menghambat terjadinya sebuah kesepakatan, mediator berhak untuk bisa mempersilahkan yang bersangkutan keluar ruangan ini, tidak ikut dalam mediasi. Seperti itu. Itu tetap melihat situasi dan kondisi ya Pak. Tapi kalau beracara di pengadilan hubungan industrial, itu sudah ada surat edaran Mahkamah Agung juga. Siapa pihak yang bisa untuk menjadi kuasa atau beracara? Tentu pihak yang terlibat dalam hubungan kerja, pengusaha dengan pekerja. Kalaupun pengusaha mau mewakilkan, itu harus dari asosiasi pengusaha, APindo, asosiasi pengusaha Indonesia. Tapi kalau misalnya dari pekerja mau mengkuasakan, itu harus mengkuasakan kepada advokat atau pengurus di mana pekerja tersebut menjadi anggota di dalam serikat pekerja serikat buruh. Karena hak dari serikat pekerja serikat buruh itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 itu adalah hak untuk melakukan advokasi, pendampingan dalam hal penyelesaian perselisihan hubungan itu. Seperti itu. Dan kalau di ranah mediasi ini selama para pihak sepakat, ya silakan ya, gitu. Tapi kalau sudah beracara di pengadilan, memang ada ketentuannya. Selama menjadi mediator, pasti kan ada tantangan-tantangan ya. Bapak boleh tuh kasih tahu kira-kira tantangan apa sih antara Bapak? Tantangan yang pertama itu ketika kami mengundang para pihak untuk hadir, terutama pengusaha ya, gitu. Biasanya yang hadir kan pekerja. Pengusaha itu tidak mau hadir. Berbeda halnya kalau dia diundang sama pengadilan, pakai surat berkop pengadilan negeri gitu kan, atau dipanggil polisi gitu ya. Pasti kan ada efek ini ya, efek penekanannya. Tapi kalau mediator, Dinas Tenaga Kota Semarang memanggil itu banyak yang enggan untuk hadir. Nah, keengganan salah satu pihak untuk hadir itu yang kemudian menghambat proses di dalam penyelesaian perselisihan. Di mana kita mau mendamaikan kalau salah satu pihak enggan untuk hadir, nah, gitu. Akhirnya mau tidak mau mediator akan mengeluarkan surat anjuran karena di dalam proses mediasi itu kita dibatasi waktu di 30 hari kerja, itu harus tuntas. Jadi produk mediasi itu hanya ada dua. Kalau terjadi kesepakatan, maka mediator berkewajiban untuk memfasilitasi membuatkan perjanjian bersama atau akta perdamaian ya. Kalau tidak ada terjadi kesepakatan, maka mediator wajib membuat yang namanya surat anjuran. Surat anjuran ini pun sifatnya tidak mengikat dan final ya, kayak putusan pengadilan atau arbitrase ya, arbitre. Tapi lebih menganjurkan para pihak. Para pihak yang namanya anjuran bisa diterima atau ditolak kan gitu. Ya gitu. Tapi anjuran mediator inilah yang nanti menjadi syarat formil saat masuk ke pengadilan hubungan industrial. Harus terlebih dahulu dilakukan mediasi di Disnaker dan disertakan
risalah risalah mediasi. Selama menangani suatu perkara, semisal ada satu pihak yang sudah hadir, kemudian mereka sudah membuat surat anjuran, tapi dia tidak hadir juga. Kira-kira itu penyelesaiannya bagaimana? Ya, artinya mediator di dalam anjuran itu akan menyantumkan identitas kedua belah pihak yang berselisih, kemudian pendapat para pihak, pendapat mediator hubungan industrial, dan terakhir adalah anjuran. Tentu bagi pihak yang tidak hadir akan dirugikan di sini, karena pendapat pihak yang tidak hadir tidak akan kami tuangkan, karena tidak ada pendapat yang disampaikan, tidak ada fakta, tidak ada dokumen pendukung legalnya, gitu ya, legalitasnya. Bisa jadi ketika saya bertanya, apakah benar bekerja telah bekerja di perusahaan ini selama 20 tahun? Apakah bekerja digaji sebesar sekian rupiah? Saya dapat informasi sepihak saja kan dari pekerja, tapi tidak ada informasi dari pihak perusahaan yang menyangkal ataupun membenarkannya gitu. Maka anjuran kami akan mendasarkan atas pendapat pihak yang hadir. Siapa yang diuntungkan di sini dan siapa yang dirugikan dari anjuran? Tentu pihak yang hadirlah yang diuntungkan, pihak yang hadir dirugikan. Terus bagi pencari keadilan tentunya masih bisa menempuh jalur ke litigasi ke pengadilan. Karena ini pengadilan hubungan industrial. Diundanglah nanti sama hakim kan. Pengusaha kamu datang gitu. Oh, siapa gitu. Baru malu. Sering kok kayak gitu, dan kemudian di pengadilan yang dimenangkan adalah pihak pekerja kan? Oh iya? Iya. Nah, misalnya berarti mereka tuh datang ketika ada surat dari pengadilan. ya. Biasanya kan dalam menangani suatu perkara pasti ada pihak yang mau mendominasi ya Pak. Ya kan? Itu gimana sih supaya mediator itu tetap netral? Yang pasti mediasi itu dilaksanakan seringnya itu di pagi hari. Karena mediatornya masih fresh gitu kan, habis sarapan gitu kan. Tapi kalau udah siang gitu kan, kadang kan ngeblank gitu ya, udah fokus gitu kan. Netral itu menjadi rohnya mediasi sih, rohnya mediator. Jadi memang harus netral gitu kan. Makanya contoh secara pengaturan tempat duduk misalnya, itu dibentuk segitiga, mediator ada di tengah, para pihak berhadapan. Itu dari pengaturan tempat duduk. Terus kemudian ketika berbicara tidak bisa condong terus menerus ke salah satu pihak, nanti itu dianggap keberpihakan. Saya lebih condong ke pihak pengusaha seperti ini terus gitu. Saya mengabaikan pendapat pihak pekerja. Nah itu kan memang bagian dari soft skill ya, yang itu jam terbang juga kan gitu. Terus mengupayakan untuk tidak berlaku seperti hakim di pengadilan yang akan bicara soal Anda benar, Anda salah, Anda kurang tepat, Anda melanggar, Anda tidak melanggar gitu. Itu saya hindari. Karena apa? Fungsi mediator itu ruhnya kan musyawarah mufakat ya, dinandasi itu sosial dialog kan istilahnya kalau di ILO itu, memfasilitasi para pihak itu untuk memunculkan solusi-solusi alternatif. Saya selalu menyampaikan bahwa di dalam mediasi para pekerja yang juga punya ruang, pengusaha di sini juga punya ruang, saya juga punya ruang. Yuk kita optimalkan, kita manfaatkan ruang ini agar bisa mencapai satu titik temu sebuah kesepakatan yang nanti bisa kita tuangkan di dalam perjanjian bersama, win-win solution itu. Kadang saya pakai storytelling juga gitu kan. Ketika pengusaha ngotot, pekerja ngotot gitu, kadang saya bercerita. Pernah dengar cerita ini nggak? Ada seorang ayah gitu kan, dia pulang bawa sebuah buah jeruk. Dia punya 3 anak. Semua anak pengen jeruk itu gitu kan. Bingung ayahnya, loh, si A, si B, si C semua pengen jeruk itu. Kemudian si ayahnya harus paham apa sih yang dimaui ini ya, menggali informasi lebih lanjut. Si A ternyata butuh jeruknya itu hanya kulitnya, karena dia diminta gurunya untuk membawa kulit jeruknya saja untuk praktek mengusir nyamuknya pakai aroma jeruk. Anak yang kedua cuma pengen biji jeruknya, karena apa? Dia diminta sama gurunya untuk membawa biji jeruk untuk ditanam.
anak ketiga lapar karena pengen cuma daging jeruknya aja. Jadi ternyata yang dimauin dari kalian tuh ini loh, kulitnya, bijinya sama jeruknya. Akhirnya ayahnya membagi itu sesuai dengan kebutuhannya. Nah, itu kan yang dinamakan adil. Nah, di dalam teknik mediasi itu ada namanya kaukus, kalau bahasanya setengah kamar atau setengah ruang. Kadang para pihak yang berselisih itu, yang namanya lagi berselisih, pasti rasa emosionalnya kan terlibat ya. Menatap-natap pun dia enggak ya, acuh gitu, mau lihat enggak enggak ya, karena ya Mbak Naki gitu kan, enggak melihat, oh ternyata saya harus ambil keputusan untuk setengah kamar ya. Saya gali pihak bekerja tanpa kehadiran pihak pengusaha. Saya persilakan pihak pengusaha untuk menunggu di luar. Sebenarnya permasalahannya apa ya? Sebenarnya saya tidak begitu menuntut uang pesangon, Pak. Saya masih punya tabungan. Yang saya tuntut itu lebih kepada bentuk apresiasi bagi perusahaan bahwa saya sudah puluhan tahun bekerja, tapi saya di PHK karena saya melakukan pelanggaran yang hanya menurut saya ringan bobotnya, tapi seolah-olah saya tidak dimanusiakan. Nah, misalnya hal-hal seperti itu kan. Oh baik, itu ya tuntutannya. Saya persilahkan terus pengakuan. Misalnya saya panggil gantian, ternyata permasalahan pekerja itu bukan soal uang pesangon, Pak, tapi soal bentuk pengakuan memanusiakan manusia. Tolonglah bisa dibuatkan surat pengalaman kerja yang dimana di situ pengusaha mengapresiasi loyalitas, dedikasi sama pekerja tersebut berada di perusahaan. Oh misalnya kayak gitu ya. Berarti ketika mediator berdiskusi dengan salah satu pihak yang satunya ini bisa diperbolehkan untuk tidak hadir. Ya, itu kewenangan mediator. Oh ya. Kadang sampai ini nangis segala juga ada. Sampai nadanya sudah tinggi, sampai nunjuk-nunjuk ya gitu. Bahkan dulu kalau mediator senior dulu cerita, itu sampai ada yang naik ke meja, Pak. Iya, sampai naik ke meja gitu, sampai mau banting apa gitu. Nah itu mediator harus cepat menangkap ya. Itu kenapa kok banyak orang bicara soal bahwa mediasi itu adalah seni ya. Seni bagaimana kita bisa memperlakukan orang, bagaimana bisa melihat situasi dan kondisi dengan cepat ya. Bisa jadi case-nya sama, kasusnya tuntutannya sama, tapi ketika orang yang dihadapi adalah berbeda, cara penanganan kita pun juga berbeda ya. Nah, di situ. Satu hal, mediator harus tetap semangat itu kenapa? Ketika mediasi, ketika dua orang sedang berselisih kemudian mediator bisa memperantarai hingga kedua belah pihak sepakat dan bisa tersenyum bersama, itu menjadi ladang amal tersendiri. Ya, kita memperantarai orang yang tadinya bersengketa, berselisih, marah-marahan, akhirnya bisa berdamai. Ya. Nah itu yang selalu saya pegang ketika capek. Oh ternyata ini bagian dari ini ya, proses saya untuk mendapatkan pahala. Pastinya Gitu. kan menjadi mediator tuh tidak boleh condong terhadap satu pihak ya Pak. Iya. Pernah nggak sih ada kondisi di mana Bapak benar-benar merasa kesulitan nggak? Di dalam teknik mediasi ya, itu para pihak mungkin ya, termasuk mediator mungkin bisa juga. Ini kalau saya pribadi ya, itu bisa menggunakan teknik bluffing ya. Bluffing itu apa? Melakukan penekanan, tapi yang memiliki dasar. Berbedanya mediator umum dengan mediator hubungan industrial. Kalau mediator hubungan industrial itu adalah perantara atau perpanjangan tangan dari pemerintah sebagai regulator. Yang tadi saya sebut bahwa ketentuan norma hukum positif di dalam keterangan usaha itu ya undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri ya gitu. Itu yang kami akan gunakan. Ketika sudah berbicara ketentuan normatif atau hak yang dilindungi oleh negara, maka saya akan sampaikan bahwa terkait upah itu pengusaha dilarang membayar upah di bawah ketentuan upah minimum. Ketika sudah bunyinya dilarang, akan ada sanksinya. Jadi dengan pilih sanksinya atau ini kita selesaikan. Kalau sanksinya ada pidana kejahatan, ada pidana pelanggaran, urusannya bisa panjang gitu kan. Nah, urusan perdata oke lah, jadi sudah bisa menyelesaikan ini. Upah beserta dendanya jangan bayarkan, pesangon jangan bayarkan, tapi unsur pidananya, deliknya itu tetap bisa oleh
pekerja ini, penggugat bisa di proses ke pengadilan negeri, kan gitu, tindak pidana. Bukan berarti lantas hak-haknya sudah dipenuhi secara perdata, maka pidananya, unsur pidananya gugur, tidak seperti itu kan gitu. Nah ini yang teman harus jaga. Ya itu namanya apa ya, bluffing ya. Tapi tentunya saya akan mengambil momen di mana saya hanya berdua saja, kaukus tadi, saya memanfaatkan ruang setengah kamar tadi. Berarti secara bergantian. Seorang mediator ini dalam menangani suatu perkara tuh ada nggak sih Pak perlindungan hukumnya? Ya, ini yang sebenarnya sedang diupayakan oleh teman-teman mediator hubungan industrial ya. Kami punya asosiasi mediator hubungan industrial dari tingkat Dewan Pimpinan Nasional DPN sampai DPD ya, Dewan Pimpinan Daerah. Bicara soal hukum formel ya, mediasi itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Undang-undang ini sudah 2 dekade ya, 20 tahun yang lampau itu belum ada perubahan. Nah ini yang sedang kita upayakan. Kayaknya sudah ada naskah akademiknya juga ya untuk merubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 itu. Salah satunya untuk memberikan bentuk perlindungan bagi mediator. Jangan sampai mediator ini digugat. Ya kalau memang salah bisa gitu kan, di ombudsman kan gitu kan, karena bagian dari hukum administrasi negara ya mediator itu kan, produknya anjuran itu bisa juga digugat gitu. Nah, mediator tidak berpihak gitu kan. Nah ini yang sedang kita upayakan agar mediator juga ada bentuk perlindungan mulai dari tekanan, ancaman ya, gitu. Seperti itu. Kita lanjut ya Pak. Selama menjadi mediator, pasti kan menangani suatu perkara ya. Ada nggak Pak strategi tertentu dari Bapak untuk menangani proses mediasi? Strategi sebenarnya bukan sebuah strategi, tapi lebih ke soal prosedur ya. Mediator itu sebelum menangani kasus, dia akan membaca berkas, dia akan mempersiapkan kelengkapan berkas-berkas tersebut. Apakah sudah ada perundingan bipartit, misalnya perundingan bipartitnya, apakah identitas para pihak itu sudah jelas, gitu kan? Kalau secara berkas ketentuan formil yang sudah terpenuhi, maka dilakukan namanya klarifikasi, belum mediasi. Itu sebenarnya teknik juga sih buat mediator. Fungsi klarifikasi apa? Untuk memastikan para pihak yang hadir ini memang benar-benar ada hubungan kerja. Jangan-jangan tidak ada hubungan kerja, hanya hubungan kerjasama, kemitraan. Jangan sampai mediator salah langkah di sini gitu kan. Karena yang bisa diselesaikan itu adalah yang ada hubungan kerja. Hubungan kerja itu adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja, buruh, yang didasari adanya perjanjian kerja dan adanya unsur pekerjaan, upah dan perintah. Itu kenapa kalau pekerja ojol ya itu nggak bisa ditangani mediator. Ya, fungsinya klarifikasi itu adalah begitu. Strategi saat berlangsungnya mediasi yaitu tadi salah satunya kaukus setengah kamar. Terus mediator juga memiliki kewenangan untuk bisa mempersilahkan atau tidak mempersilahkan kuasa hukum yang kiranya menghambat dalam proses mediasi. Terus mediator juga kadang juga harus bisa pandai storytelling ya, storytelling itu kan, untuk bagaimana menerjemahkan norma di dalam hukum itu dalam bentuk yang sederhana hingga para pihak itu berkenan untuk oh iya seharusnya ini tuh kayak gitu. Dan menangani suatu perkara, kan pasti sudah menangani banyak kasus ya. Ada nggak sih Pak kasus di mana proses mediasi itu benar-benar mengubah hidup kedua belah pihak? Mengubah hidup. Yang pasti ketika perselisihan itu berakhir dengan PHK, itu adalah musibah. Jarang yang menganggap itu sebuah berkah ya. Kalau berkah ya mungkin karena dia sudah punya tempat bekerja yang baru, nah itu ya. Tapi rata-rata ketika paling tinggi itu perselisihan di antara 4 perselisihan itu adalah perselisihan PHK, di mana hubungan kerja berakhir.
di mana mata pencaharian pekerjaannya itu menjadi hilang, penghasilan tiap bulannya menjadi hilang. Tapi kemudian ketika mediator mampu meyakinkan bahwa ketika kesepakatan ini tercapai, bisa jadi ini adalah langkah awal dari pekerja itu untuk bisa memulai hidup yang baru. Dan atas hak yang diterimakan itu bisa menjadi berkah. Kadang saya menyampaikan seperti itu, agar yang tadi tidak yang menang menjadi arang, yang kalah menjadi abu. Kalau mengubah hidup ini kan kembali ke pribadi masing-masing ya akhirnya. Tapi saya pastikan yang berakhir kesepakatan saat diambil dokumentasi foto bersama, para pihak tersenyum sumringah gitu. Standarnya cuma itu. Kalau mengubah hidup mungkin ya yang tadinya ada pekerjaan menjadi tidak gitu kan, seperti itu. Misal dalam kasus seperti itu, seperti tadi di PHK, pastinya kan ada pihak yang merasa dirugikan, pihak yang di PHK ini. Kalau dalam kasus seperti itu, apakah proses mediasi dinyatakan berhasil, Pak? Sebenarnya ada mindset ya di kalangan para mediator tunggal itu. Salah satu bentuk keberhasilan dari mediasi itu munculnya produk perjanjian bersama, di mana kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, menandatangani perjanjian, yang dimana di situ ada klausul-klausul yang mengikat para pihak gitu kan. Ada prestasi gitu kan, yang harus dilaksanakan oleh para pihak. Menjadi tidak berhasil kalau upaya kami untuk memfasilitasi para pihak menyelesaikan itu tidak berakhir dengan win-win solution atau tidak terjadi kesepakatan, sehingga kami harus membuat anjuran sehingga pihak yang masih merasa dirugikan harus menempuh proses berikutnya sampai ke pengadilan untuk beracara di pengadilan judicial ataupun sampai nanti ke kasasi ke Mahkamah Agung. Itu kan yang saya kadang merasa prihatin ya gitu kan, pekerja menuntut haknya tapi harus